الكتاب سورة الفاتحة على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Waktu sudah mau maghrib. Jam berapa sekarang? Udah jam 6. Jadi saya minta maaf Pak Kiai, ya. Baik, terima kasih. Musik, penonton, joget. Nomor 2 Toranggas. Prabowo tidak mengerti Al-Fatihah, disuruh membaca Al-Fatihah malah mengusap muka. Yang wowo, kalau mengusap muka itu bukankah kita selesai berdoa? Apakah orang seperti mau dijadikan imam pemimpin Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana Radio. Wahai pemilih-pemilih Indonesia, wahai rakyat Indonesia yang punya niat untuk memilih Prabowo Gibran, tolong introspeksi diri, karena pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat nanti. Amat berat son pertanggungjawabannya. Bayangkan, seorang pemimpin itu juga seorang imam. Seorang pemimpin sebaiknya bisa menjadi imam sholat itu minimal. Lah ini piye son? Bayangkan ketika Pak Ustadz mengatakan Al-Fatihah, yang lain qomat kamit membaca. Lihat Yusron baca qomat kamit. Kemudian yang di belakang juga baca qomat kamit. Pak Kiainya juga baca qomat kamit. Baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang wowo. Surat Al-Fatihah. Bukan malah mengusap muka seolah-olah berdoa baru saja selesai. Bayangkan, dia nggak ngerti bacaan Al-Fatihah seperti apa, nggak ngerti. Kita coba ulangi lagi. Silakan Pak Ustadz. الكتاب سورة الفاتحة على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Coba para sobat kita amati gestur dari Eyang Wowo ketika Pak Ustadznya mengajak para hadirin untuk membaca Al-Fatihah. Prabowo langsung mengusap muka seperti ini. Kemudian dia merasa salah. Lihat celingak-celingu, lihat kanan dia. Tak saksikan setelah dia mengusap, lihat ke kanan. Loh, kok malah pada qomat kamit mulutnya? Dia memperbaiki sikap tubuhnya. Ya, inilah. Apa orang seperti ini mau dijadikan pemimpin son? Mau dijadikan imam son? Lah, bukankah, mohon maaf, Pak Prabowo kalau sholat membaca apa Pak Prabowo? Kok diajak membaca Al-Fatihah? Bapak malah mengusap, lihat, mengusap muka seperti ini. Yuk, diusap mukanya. Nah, terus dia celingak ke kanan, lihat. Yang lain pada qomat kamit baca Al-Fatihah. Beliau tidak ikut serta membaca Al-Fatihah. Mohon maaf Pak Prabowo, Bapak agamanya apa? Kalau Islam, bukankah kita diwajibkan minimal loh Pak, 5 kali dalam sehari itu sholat 5 waktu. Dan setiap sholat pasti ada bacaannya Al-Fatihah. Kok Bapak merasa asing gitu loh? Begitu diajak Ustadz Al-Fatihah, Bapak tidak langsung membaca surat Al-Fatihah. Seharusnya refleks Pak, spontan. Gak usah Pak, orang sesepuh Pak Prabowo, anak-anak playgroup saja sudah diajarin begitu ibu gurunya
Yuk, siswa membaca Al-Fatihah, otomatis langsung membaca surat Al-Fatihah. Begitu, Eyang? Prabowo, sekali lagi. Saking semangatnya. Prabowo, sekali lagi. Saking semangatnya. Tanda-tanda kekalahan Prabowo Subianto. Lihat, ada yang teriak-teriak memuji Prabowo, langsung ambrol panggungnya. Lihat, makanya kita semua tahu bahwa Prabowo tak punya prestasi. Barangkali siapa yang orasi itu puja-puji Prabowo, alam pun tidak bisa menerima pujian untuk Prabowo karena boro-boro berprestasi pada bidangnya. Banyak kegiatan program Prabowo gagal total, seperti food estate, kemudian rencana beli pesawat bekas yang sangat mahal. Sekali lagi, mudah-mudahan sobat-sobatku yang ada rencana untuk coblos nomor 02 sebisa mungkin diganti menjadi coblos 01. Kita saksikan video pendek. Prabowo awal-awalnya admin simpati karena menjelang maghrib mau berhenti berorasi, tapi ternyata malah ngajak joget. Waktu sudah mau maghrib. Jam berapa sekarang? Udah jam 6. Jadi saya minta maaf Pak Kiai, ya. Maghrib. Awalnya admin salut karena Pak Prabowo concern pada azan. Jam berapa sekarang? Dijawab jam 6, berarti menjelang azan maghrib. Dan sepertinya Prabowo mau mengakhiri orasinya pada kampanye akbar sepertinya ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Apakah Prabowo mau selesai berkampanye, tak mau berjoget-joget lagi karena menjelang maghrib sepertinya Prabowo akan menghentikan orasi dan nggak mau joget-joget. Tapi apa yang terjadi? Kita saksikan. Begini, saya diejek calon presiden kok bisanya joget aja. Baik, terima kasih. Musik, penonton. Boro-boro Prabowo mau berhenti karena menjelang azan maghrib, justru meminta musik dan si Gimotion pun berjoget. Para sobat, kita saksikan seperti inilah profil dari Prabowo ketika disuruh baca Al-Fatihah, malah mengusap tangan, celingak-celinguk kiri kanan. Orang yang lain kumat kamit, dia hanya mengusap tangan. Kemudian menjelang maghrib malah meminta musik dan dia pun joget-joget. Tiada etika dan contoh yang teramat buruk. Menjelang azan maghrib malah lebih memilih joget-joget. Jangan pilih 02. Bertobatlah wahai sobat-sobatku jika ada keinginan untuk mencoblos 02. Selamatkan bangsa Indonesia ini dengan memilih 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.